Welcome back in my channel. Hai guys, sekarang kita akan membahas tentang mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada simple past continuous tense. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif biasanya predikat atau kata kerjanya mempunyai awalan me, misal mencuci, menulis, membaca, dan lain-lain. Jadi subjeknya melakukan sesuatu. Sedangkan pada kalimat pasif, predikatnya biasanya mempunyai awalan di, misal dicuci, ditulis, dibaca, dan lain-lain. Jadi subjeknya mendapat tindakan atau dikenai tindakan. Contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif: Markus sedang membaca sebuah majalah. Kalimat pasif: sebuah majalah sedang dibaca Markus. Perhatikan pada kalimat aktif ini. Untuk kata kerja atau predikatnya mendapatkan awalan me menjadi membaca. Sedangkan pada kalimat pasif, kata kerja atau predikatnya mendapatkan awalan di menjadi dibaca. Contoh berikutnya. Anissa sedang mencuci sebuah mobil. Kalimat pasifnya, sebuah mobil sedang dicuci Anissa. Seperti contoh di atas tadi, bahwa predikat atau kata kerja pada kalimat aktif ini mendapatkan awalan me menjadi mencuci. Sedangkan pada kalimat pasif, kata kerja atau predikatnya mendapatkan awalan di menjadi dicuci. Dalam bahasa Inggris, kita juga mengenal kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan active voice, sedangkan kalimat pasif dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan passive voice. Terus, bagaimana caranya mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Caranya yakni subjek pada kalimat aktif dijadikan objek pada kalimat pasif. Dan objek pada kalimat aktif dijadikan subjek pada kalimat pasif. Juga, kalimat pasif pasti menggunakan to be plus kata kerja bentuk ketiga atau KK3. To be atau be bisa berupa is, am, are, was, were, be, been, dan being, tergantung tenses yang digunakan. Pada simple present tense, to be atau be yang digunakan berupa is, am, atau are. Sedangkan pada simple past tense, to be yang digunakan berupa was atau were. Pada simple present continuous tense, to be atau be yang digunakan berupa being. Sedangkan pada simple present perfect tense, to be atau be yang digunakan berupa been. Sedangkan pada simple future tense, to be atau be yang digunakan berupa be. Pada simple past continuous tense, to be atau be yang digunakan berupa being. Nah, sekarang kita fokus pada mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada simple past continuous tense. Mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada simple past continuous tense sangatlah mudah. Pokoknya, kita harus selalu ingat atau paham bahwa bentuk to be atau be pada kalimat pasif simple past continuous tense adalah being. Nah, tentu saja dilengkapi dengan to be, was, atau were. Dan kata kerjanya pasti kata kerja bentuk ketiga atau KK3
atau verb 3 atau past participle. Nah, bagaimana kita menggunakan was atau were? Nah, penggunaan was atau were itu tergantung pada subjeknya. Was itu untuk subjek I, he, she, it atau kata benda tunggal. Sedangkan were itu untuk subjek they, we, you atau kata benda jamak. Contoh kata kerja. Kakak ing, kakak 3, dan arti. Bringing, brought, membawa. Doing, dan mengerjakan. Eating, eaten, makan. Listening, listened, mendengarkan. Making, made, membuat. Reading, read, membaca. Washing, washed, mencuci. Writing, written, menulis. Pronoun atau kata ganti, subjek, objek, dan arti. They, them, mereka. We, us, kita. I, me, saya. You, kamu. He, him, dia laki-laki. She, her, dia perempuan. It, dia selain manusia. Nah, sekarang mari kita ubah kalimat simple past continuous aktif berikut ini menjadi kalimat simple past continuous pasif. Kalimat aktif. They were washing a car at 7 yesterday. Mereka sedang mencuci sebuah mobil pada pukul 7 kemarin. Kalimat pasifnya, a car was being washed by them at 7 yesterday. Sebuah mobil sedang dicuci oleh mereka pada jam 7 kemarin. Perhatikan, a car yang adalah objek pada kalimat aktif tadi menjadi subjek pada kalimat pasif ini. Maka posisinya ada di depan. Dan karena a car itu merupakan kata benda tunggal, maka menggunakan to be was. Menjadi a car was being washed by them at 7 yesterday. Dan pada kalimat pasif, kita sering menggunakan kata by yang berarti oleh. Lalu kata them yang adalah objek di kalimat pasif ini berasal dari kata they, yakni subjek pada kalimat aktif tadi yang berarti mereka. Berikutnya, he wasn't bringing a pencil last Monday. Dia tidak sedang membawa sebuah pensil hari Senin yang lalu. Pasifnya, a pencil wasn't being brought by him last Monday. Sebuah pensil tidak sedang dibawa olehnya laki-laki pada hari Senin yang lalu. A pencil yang adalah objek pada kalimat aktif tadi menjadi subjek di kalimat pasif. Lalu, kata him yang adalah objek pada kalimat pasif ini berasal dari kata he, yang adalah subjek pada kalimat aktif tadi yang berarti dia laki-laki. Jadi, subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif, dan objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Berikutnya, was Diana sweeping the floor? Apakah Diana sedang menyapu lantai? Kalimat pasifnya, was the floor being swept by Diana? Apakah lantai itu sedang disapu oleh Diana? Nah,
karena ini adalah kalimat tanya, maka terjadi inversi antara subjek dan was. Maka dalam kalimat ini, posisi was diletakkan sebelum the floor, yaitu subjek. Berikutnya, Mr. Bean was reading a novel. Pak Bean sedang membaca sebuah novel. Pasifnya, a novel was being read by Mr. Bean. Sebuah novel sedang dibaca oleh Pak Bean. Berikutnya, she was helping them. Dia sedang membantu mereka. Kalimat pasifnya, they were being helped by her. Mereka sedang dibantu olehnya. They yang adalah subjek di kalimat pasif ini berasal dari kata them, yakni objek pada kalimat aktif tadi yang berarti mereka. Karena they itu jamak, maka harus menggunakan to be were. Menjadi they were being helped by her. Lalu, kata her yang adalah objek pada kalimat pasif ini berasal dari kata she, yakni subjek pada kalimat aktif tadi yang berarti dia perempuan. Nah, dari contoh di atas bisa kita simpulkan dalam pola kalimat berikut ini. Simple past continuous tense. Kalimat aktif, kalimat pasif, positif, negatif, tanya. Positif. Kalimat aktifnya subjek plus was atau were plus kakak ing plus objek. Kalimat pasifnya subjek plus was atau were plus being plus KK3 plus objek. Negatif. Kalimat aktifnya subjek plus wasn't atau weren't plus KK ing plus objek. Kalimat pasifnya subjek plus wasn't atau weren't plus being plus KK3 plus objek. Tanya. Kalimat aktifnya was atau were plus subjek plus kakak ing plus objek. Kalimat pasifnya was atau were plus subjek plus being plus KK3 plus objek. Sekarang kita masuki latihan soal. Change the active sentences into the passive form. Ubahlah kalimat-kalimat aktif ini menjadi bentuk pasif. Number 1. She was listening to music last night. Pasifnya. Number 2. She wasn't listening to music last night. Pasifnya. Number 3. Was she listening to music last night? Pasifnya. Number 4. I was bringing 2 dictionaries. Pasifnya. Number 5. I wasn't bringing 2 dictionaries. Pasifnya. Number 6. Was I bringing 2 dictionaries? Pasifnya. Sekarang bandingkan jawabanmu dengan kunci jawab berikut ini. Number 1. She was listening to music last night. Pasifnya. A music was being listened by her last night. Number 2. She wasn't listening to music last night. Pasifnya. A music wasn't being listened
by her last night. Number 3. Was she listening music last night? Pasifnya, was the music being listened by her last night? Number 4. I was bringing 2 dictionaries. Pasifnya, 2 dictionaries were being brought by me. Number 5. I wasn't bringing 2 dictionaries. Pasifnya, 2 dictionaries weren't being brought by me. Number 6. Was I bringing 2 dictionaries? Pasifnya, were 2 dictionaries being brought by me? Bagaimana dengan jawabanmu? Oke, semoga sukses. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in my next video.